Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan pengawas hebat dimanapun saja berada, wabil khusus untuk peserta diklat daring peningkatan kompetensi kepala sekolah jenjang SD Kabupaten Pasir. Yang saya hormati dan saya banggakan, kembali puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tugas 8 atau pengerjaan tugas 8, yaitu menyusun atau menulis laporan pengembangan sekolah yang ditulis dalam bentuk best practice. Ini adalah bagian ketiga dari penulisan laporan pengembangan sekolah dalam bentuk best practice atau bagian terakhir dari tugas 8. Untuk bagian ketiga ini, bagaimana kalau Bapak Ibu menuliskan laporan pengembangan sekolah dalam bentuk best practice itu untuk dimuat di media massa atau di jurnal ber-ISSN. Terutama lagi jurnal yang ada di lembaga atau instansi kami, yaitu di LPMP Kaltim, yakni Jurnal Borneo, Jurnal Pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan tentang laporan pengembangan sekolah yang baru saja di bagian kedua kita praktekkan. Mungkin ada yang bertanya, loh kok tidak sama dengan format yang Pak Dal berikan ketika saya memberikan tutorial atau mengajar pada kegiatan penguatan kepala sekolah di angkatan pertama di Pontianak dan juga angkatan kedua di Kalteng, ya Bapak Ibu. Kenapa kok tidak sama? Ya jelas tidak sama karena untuk kepentingan penguatan kepala sekolah kemarin rambu-rambunya sudah ada, ya. Kita ikuti rambu-rambu itu dan saya juga mempertimbangkan waktu Bapak Ibu 10 hari ketika penguatan kepala sekolah itu Bapak Ibu harus melaksanakan kegiatan pengembangan sekolah sekaligus menulis laporan dan membuat video unjuk kerja. Oleh karena itu ya saya buat yang singkat, padat, tetapi tidak menyalahi rambu-rambu yang sudah ditentukan. Nah, kalau saat ini tutorial yang saya berikan atau yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu, kita ikuti karena akan digunakan untuk penilaian angka kredit, ya kita ikuti pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, yaitu buku 4 dan buku 5. Jadi itu Bapak Ibu ya, kenapa kok berbeda? Karena memang fungsinya berbeda. Kemarin dulu juga sudah saya sampaikan. Ini hanya untuk penguatan kepala sekolah. Untuk tahun 2020, mungkin tahun 2021 juga nanti bisa berbeda lagi. Kali ini adalah untuk diajukan sebagai angka kredit jabatan fungsional kepala sekolah. Itu di bagian kedua. Bagian ketiga ini ditulis dalam media massa, terutama jurnal ber-ISSN, terkhusus lagi di jurnal Borneo yang dimiliki oleh lembaga kami, yaitu LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi jelas. Meskipun berbeda, Bapak Ibu tidak bertanya-tanya, oh memang fungsinya berbeda. Nah, untuk lomba juga beda lagi. Misalnya lomba yang diadakan Kemdikbud, mungkin lomba yang diadakan dinas juga beda lagi, ya memang begitu, ya. Nah, kalau ini pedomannya adalah buku 4 dan buku 5 yang tadi saya buatkan draftnya. Oke Bapak Ibu, izinkan saya share screen supaya tidak terlalu lama. Ya, pengerjaan tugas 8 ya Bapak Ibu. Ini jadi penyusunan laporan pengembangan sekolah, ini bagian yang ketiga.
Nah, ditulis dalam bentuk best practice ya, untuk ditulis di media massa atau terutama di jurnal ilmiah. Sebelum ini perlu saya sampaikan bagaimana penulisan artikel ilmiah termasuk best practice, termasuk penelitian dalam bidang pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah ber-ISSN itu. Jenis artikel yang dapat dimuat di jurnal ilmiah itu apa saja Bapak Ibu? Ini ada dua ya. Yang pertama adalah hasil penelitian. Bisa PTK, penelitian tindakan kelas, bisa penelitian tindakan sekolah, bisa juga bukan penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah. Jadi penelitian yang biasa, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pokoknya hasil penelitian apapun bisa dimuat di jurnal ilmiah. Yang kedua, bukan hasil penelitian, misalnya makalah tentang tinjauan ilmiah atau kajian teoritis, bukan hasil penelitian, tetapi setara dengan hasil penelitian. Termasuk di dalamnya adalah best practice atau praktek baik. Baik dari guru, kepala sekolah, bahkan pengawas pun bisa. Dosen pun bisa. Ya, Bapak Ibu itu. Nah, kalau hasil penelitian itu besaran angka kreditnya itu kalau tingkat nasional itu 3. Kalau jurnalnya tingkat nasional Bapak Ibu. Kalau tingkat provinsi seperti jurnalnya LPMP Kaltim itu 2. Kalau tingkat kabupaten kota nilainya 1. Ini. Nah, aturan penulisannya tentu saja mengikuti aturan dari jurnal yang akan memuat artikel ilmiah tersebut. Misalnya Bapak Ibu akan dimuat di jurnalnya Unmul, ya ikuti aturan jurnal Unmul. Akan dimuat di jurnalnya LAN misalnya, ya ikuti. Nah, kalau di jurnalnya LPMP, ya ikuti jurnalnya LPMP, misalnya LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Namun pada umumnya itu kalau artikel penelitian itu umumnya ini ada abstrak dan kata kunci, ada pendahuluan, ada kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan, saran atau rekomendasi, dan daftar pustaka. Ada juga yang tidak menuliskan di sini kajian teori. Kajian teori itu masuk di pendahuluan, silahkan saja. Nah, kemudian di jurnal LPMP Kaltim, uraian ABCDF ini tidak ada ya. Jadi tidak ada uraian angka bab 1, bab 2, ABC tidak ada. Jadi semuanya polos. Untuk artikel non penelitian itu umumnya abstrak dan kata kunci, pendahuluan, kajian teori atau kajian pustaka, kemudian pembahasan, kesimpulan, saran atau rekomendasi, daftar pustaka. Jadi di jurnal tidak ada lampiran ya Bapak Ibu. Nah, bentuk publikasi ilmiah laporan hasil penelitian, baik itu PTK, PTS maupun penelitian lainnya, maaf ini kita sekaligus bicara tentang kalau artikel dalam bentuk penelitian itu bagaimana. Itu dapat dimuat atau diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, itu angka kreditnya 4. Kalau dimuat di jurnal ber-ISSN, tadi kalau tingkat nasional 3, provinsi 2, kabupaten kota 1. Ingat ini untuk hasil penelitian ya Bapak Ibu. Nah, kalau diseminarkan dan disimpan di perpustakaan sekolah, angka kreditnya 4. Jadi kalau Bapak Ibu menulis penelitian, misalnya PTK, PTS atau penelitian lain, bisa diterbitkan 3-3-nya ini. Otomatis Bapak Ibu, kalau misalnya jurnalnya tingkat provinsi, Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 10. Ya ditulis dalam bentuk buku, ya diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan, ya diterbitkan di jurnal tingkat provinsi, maka nilai angka kreditnya Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 10. Format penulisannya kalau yang disimpan, diseminarkan dan disimpan di perpustakaan, ikuti buku 4. Tapi kalau ditulis dalam bentuk buku, ya ikuti format penulisan buku. Ikuti penerbitnya bagaimana.
Demikian juga kalau dimuat di jurnal juga ikuti aturan penulisan yang ditentukan oleh penerbit jurnal tersebut. Bukti fisiknya kalau jurnal ini Bapak Ibu, jurnal ilmiah asli atau fotokopi. Jika bukti fisik itu dalam bentuk fotokopi, maka harus ada pengesahan keaslian yang menunjukkan nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, dan editor atau mitra bestari. Ada surat pernyataan tentang keaslian tulisan. Jadi jurnal pun harus dilampiri ini Bapak Ibu ya, jangan jurnal diserahkan begitu saja. Ada surat keterangan dari kepala perpustakaan sudah disimpan. Baik, ini jurnal ya. Bila jurnal tersebut dinyatakan tidak terakreditasi, harus disertai dengan keterangan akreditasi untuk tingkat nasional. Telah terakreditasi maksudnya ya. Kalau bukti fisik buku, apa bukti fisiknya ya? Buku asli atau fotokopi. Bila buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit. Bila buku tersebut telah lulus dari penilaian dari BSNP, harus ada keterangan. Bahkan kalau buku itu lulus BSNP nilainya 6 ya Bapak Ibu. Nah sekarang yang akan kita bahas, kita praktekkan nanti adalah bentuk publikasi best practice atau praktek baik. Itu bisa Bapak Ibu ikutkan lomba, bisa ditulis di media massa, bisa ditulis dalam kumpulan bunga rampai, itu angka kreditnya 2. Dimuat di jurnal ilmiah ber-ISSN atau di majalah ilmiah atau di media massa lain, itu angka kreditnya juga 2. Kalau ditulis sebagai laporan dan disimpan di perpustakaan sekolah, itu angka kreditnya juga 2. Nah kalau ini formatnya ikuti buku 4. Kalau yang ini ya ikuti bagaimana aturan penulisan di jurnal. Kalau jurnal, kalau media massa ya media massa. Kalau dimuat di kumpulan bunga rampai ya ikuti aturannya bagaimana. Demikian juga kalau dilombakan ya ikuti aturan penulisan panitia lomba. Nah bukti fisiknya ini laporan best practice atau fotokopi ya, surat pernyataan keaslian disertai tanda tangan. Kalau best practice guru ya kepala sekolah, kalau kepala sekolah ya kepala dinas atau atasan. Yang penting ada stempel kepala dinas, apakah sekretarisnya atau mungkin kabit itu terserah. Surat keterangan dari pengelola perpustakaan menunjukkan bahwa arsipnya sudah disimpan di perpustakaan. Ingat, makalah tinjauan ilmiah atau best practice bukan artikel ringkasan PTK. Jadi ya ringkasan best practice Bapak Ibu ya. Best practice cukup dipublikasikan pada atau dalam lomba, majalah ilmiah atau jurnal ilmiah atau media massa atau ditulis dalam kumpulan bunga rampai. Bunga rampai, kumpulan best practice itu tidak dapat dinilai. Yang dinilai bukan bunga rampainya, tapi best practice-nya. Itu ketentuannya, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa ketentuan jurnal ilmiah itu khusus untuk artikel hasil penelitian. Jurnal ilmiah itu terbitan berkala yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga pendidikan, tetapi bukan sekolah. Kalau sekolah tidak boleh. Bisa dinas pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Bisa perguruan tinggi, bisa asosiasi profesi, baik guru atau asosiasi profesi pendidikan, dan atau pihak swasta yang bekerja sama dengan institusi atau lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau bekerja sama dengan asosiasi profesi guru. Tidak boleh diterbitkan oleh yayasan, LSM, perorangan tanpa kerjasama dengan institusi lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau asosiasi profesi. Jurnal ilmiah juga tidak boleh diterbitkan hanya oleh satu sekolah, tetapi boleh diterbitkan oleh MGMP, KKG, boleh juga sejenis dengannya adalah KKS atau K3S atau MKKS. Syarat jurnal yang baik memiliki ISSN, terbit maksimal 4 kali per tahun. Nah sekarang
Kalau 2 tahun lalu jurnal LPMP itu 2 kali terbit, sekarang sudah 4 kali terbit ya Bapak Ibu, yaitu bulan Maret, kemudian Juni, Oktober, dan Desember. Menaati etika publikasi halaman pada website, isi yang terkandung di dalamnya adalah data dan informasi yang bersifat ilmiah, baik sebagai penelitian maupun ide atau gagasan. Memiliki dewan redaksi yang lengkap, bagian dari lembaga pendidikan atau perguruan tinggi atau asosiasi profesi. Setiap terbit terdiri dari 5 sampai 15 artikel. Jadi kalau ada jurnal kok isinya 20 artikel lah, itu jurnal yang kurang baik ya Bapak Ibu, mempunyai reviewer atau mitra bestari yang berkapasitas. Ketentuan artikel hasil penelitian di jurnal ini, ketentuannya tolong diperhatikan ya. Ini untuk hasil penelitian ya Bapak Ibu. Bila jurnal dinyatakan telah terakreditasi harus disertai dengan ketentuan akreditasi. Apakah tingkat nasional atau yang lain. Jurnal tingkat provinsi atau kabupaten kota ada keterangan tentang hal itu. Tingkat nasional ya ada keterangannya. Kabupaten provinsi atau kabupaten kota juga ada keterangan. Bila satu artikel ilmiah yang sama atau sangat mirip dimuat di beberapa majalah atau jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu majalah atau jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu mengirimkan naskah artikel baik penelitian maupun bukan dikirim di beberapa jurnal, semuanya memuat, maka hanya dinilai 1 ya Bapak Ibu. Jika dalam satu nomor terbitan jurnal terdapat 1 orang guru atau kepala sekolah tentunya menulis 2 artikel yang berbeda, maka kedua artikel tersebut tidak dapat diberi angka kredit. Ingat Bapak Ibu, dalam 1 kali terbitan Bapak Ibu jangan sampai mengirimkan naskah atau naskah Bapak Ibu kok dimuat sampai 2 atau lebih. Itu tidak wajar. Berarti ada apa-apanya, maka ini tidak akan dinilai. Tapi kalau misalnya dalam satu jurnal, tulisan Bapak Ibu sama kok tertulis 2 kali, nah itu masih bisa dimaklumi, mungkin redaksi pada saat menerbitkan itu terdobel sehingga tulisan Bapak Ibu dobel di situ tapi sama, itu bisa dinilai 1 Bapak Ibu ya. Tapi kalau di 2 tulisan berbeda itu malah tidak dinilai. Jurnal perguruan tinggi terakreditasi nasional dinilai sebagai jurnal tingkat nasional. Jurnal perguruan tinggi yang belum terakreditasi nasional dinilai tingkat provinsi. Cara menilai jurnal. Ini ya Bapak Ibu untuk tim penilai ya, tapi Bapak Ibu paling tidak tahu itu dalam cermara. Ini cara menilai jurnal. Bagi tim penilai ini sudah bukan hal baru ya, tapi Bapak Ibu paling tidak tahu lah ya. Sudah tidak usah saya bacakan, silakan Bapak Ibu baca sendiri. Nah, yang penting, jika PTK ditolak karena kadaluarsa, jurnal sudah ditolak. Jika PTK ditolak karena tidak asli, jurnal sudah ditolak. Jika PTK ditolak karena tidak lengkap lampirannya, jurnal tetap dinilai. Jadi PTK-nya bisa dinilai pada tahap berikutnya setelah dilengkapi. Jika artikel tidak sesuai tupoksi guru, maka jurnal ditolak atau tidak bisa dinilai. Ini persyaratan dan aturan penulisan artikel Borneo ya, di Jurnal Ilmu Pendidikan Borneo LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Ini bentuk jurnalnya Bapak Ibu. Kalau warnanya sampai sekarang juga belum berubah. Ini dewan redaksinya. Ya. Mungkin sekarang sudah ada perubahan ini ya. Ini sudah beberapa tahun yang lalu ini. Ini naskah belum pernah diterbitkan. Panjang 10 sampai 20 halaman. Nah, sekarang tidak boleh lebih dari 15 ya Bapak Ibu. Artinya ya 20 halaman lah. Bahkan sekarang kalau bisa 12 halaman. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dilengkapi abstrak. 50 sampai 70 kata. Artikel hasil penelitian memuat ini Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak pakai ABC lagi ya. Judul, nama penulis, identitas penulis atau alamat email, abstrak dan dalam bahasa Indonesia. Ya.
Nah, dan bahasa Inggris, dan sekarang hanya bahasa Indonesia saja untuk ngirit halaman. Kata kunci, pendahuluan, memuat latar belakang masalah dan sedikit dan pustaka dan masalah tujuan penelitian ya, metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan syarat. Ini artikel kajian teoretik setara hasil penelitian memuat ini judul, nama penulis, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, ada sub-sub judul, tapi di kajian teori ya dan pembahasan itu ada sub-sub judul, tapi tidak diberi 1, 2, 3 atau ABC, baru penutup, simpulan, dan saran, baru daftar. Penulisan daftar pustaka seperti ini aturannya Bapak Ibu. Ini sebagai syarat, ini harap Bapak Ibu wajib menjadi pelanggan minimal 1 tahun. Itu mari kita lihat contoh ya Bapak Ibu. Seperti apa contohnya? Ini saya berikan contoh. Sebelum jurnal, saya lihatkan dulu contohnya aslinya. Ini saya sudah mendapat izin. Ini dari karya Pak Daliansah, Kepala SMK SMK Negeri 5 Samarinda. Kemarin saya kebetulan dimintai bantu mengoreksikan. Nah ini Bapak Ibu, ini aslinya best practice-nya ya. Ini covernya. Ini sudah lengkap. Tentu ini berbeda dengan best practice-nya yang tadi. Agak sedikit beda karena ini khusus pengembangan sekolah dalam bidang kewirausahaan. Ini judulnya, saya tidak akan bacakan. Ini karena ini provinsi, dinas provinsi. Nah, ini belum diberi kop. Nah, ini halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, Bapak Ibu. Ini sudah sesuai ya halamannya. Termasuk lampiran-lampiran, daftar tabel. Ini daftar gambar atau foto. Ini daftar lampiran. Nah ini abstrak. Abstraknya ya. Kalau saya baca capek. Nah ini bagian awal. Kemudian bab 1. Bab 1-nya. Ini bab 1 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bayangkan dari yang sekian halaman ini diubah ke jurnal menjadi 10 sampai 20 halaman. Ini latar belakang. Latar belakang masalah. Terus tujuan ya dari program pengembangan sekolahnya ya. Manfaatnya, manfaat pengembangan sekolah, baru rumusan masalah pada penulisan best practice ya. Rumusan masalahnya, tujuannya sama, rumusan masalahnya 3 dengan kalimatnya, tujuannya juga 3. Manfaat dari best practice ya. Nih halaman bab 1 ada 6 halaman. Terus sekarang bab 2. Bab 2. Ini bab 2 Bapak Ibu ya. Pengembangan sekolah menengah kejuruan sebagai pencetak wirausaha. Kemudian yang B, wirausaha, kewirausahaan dan pentingnya kompetensi kewirausahaan bagi kepala sekolah. Bagian C, pembelajaran kewirausahaan di SMK. Di pengembangan unit produksi dan langkah-langkahnya.
Ini produksi dan jasa ya Bapak Ibu. Ini kemudian travel agent atau agen perjalanan wisata. Kan itu tindakannya yang membuat travel agent. Ini bab 2. Bapak Ibu, bab 2 ada berapa halaman di sini? Tadi mulai halaman 8 karena nyambung ya. Bab 1 ada 7 halaman. Nah, ini bab sampai 19. Halaman 19 itu bab 2, berarti bab 3 nanti halaman 20. Bab 3 Bapak Ibu, pembahasan pelaksanaan pengembangan sekolah. Ini apa yang dilakukan ya? Melakukan analisis kondisi sekolah saat ini, sejarah, visi misi, kemudian jumlah guru dan siswa. Ini ada tabelnya. Jumlah siswa, kondisi lingkungan internal. Ada banyak Bapak Ibu ya. Melakukan analisis solusi, analisis SWOT. Tentu ini melihat peluang, tentu ini pengembangan kewirausahaan ya Bapak Ibu berbeda dengan pengembangan sekolah yang tadi kita lakukan. Ini gambar. Jadi setiap gambar ada keterangannya, ada gambar bodong ya. Agak cepat saja Bapak Ibu ya. Nanti bagi teman-teman kepala SMK yang mau membuat pengembangan kewirausahaan, silakan nanti bisa hubungi Pak Daliansah, bisa minta bimbingannya. Ini cepat saja Bapak Ibu, supaya tidak terlalu lama. Ini bukan draft ya Bapak Ibu, ini sudah jadi ya. Ini gambar-gambarnya. Ini target, pencapaian targetnya. Ini ancaman. Ambil lagi. Rapat koordinasi tim, ini pelaksanaannya ya Bapak Ibu. Bagian tugas, job description, sosialisasi tahap pertama, pembenahan, kerjasama. Ini sosialisasi tahap 2 ini pengembangan kewirausahaan ya Bapak Ibu. Nah, baru pelaksanaan atau action, pelaksanaan pemasaran. Baru hasil evaluasi pencapaian target, ya, pencapaian targetnya, kemudian hambatan yang dihadapi. Nah, ini yang halaman 48. Ini bab, sekarang bab 4. Bab 4 mulai 49 ya Bapak Ibu. Ini bab 4. Nah, ini penutup, yaitu simpulan. 3 juga karena rumusan masalahnya kan 3 rekomendasi. 50 ya, 4950 baru lampiran. Lampiran. Ini lampiran. Nah, lampiran 1 surat pernyataan perspektif adalah asli ya, diketahui kepala dinas. Lampiran 3 surat pernyataan kepala perpustakaan, nanti di kop sekolah. Jadi tolong Bapak Ibu kop sekolah itu ya kop sekolah yang biasa itu. Jangan tulisannya tetap kop sekolah. Ada kemarin Bapak Ibu yang lampiran 3 ya. Ini pembimbingan karena Pak Daliansah ini melaksanakan ini dibimbing oleh dosen UI ya.
kemudian travel gambar logo travel, penawaran kerjasama, formulir, konfirmasi corporate, ya, pengajuan kerjasama, perjanjian kontrak. Nah, ini tentang foto kegiatan. Nah, Bapak Ibu ya, ini foto-foto kegiatan. Ini baru ini sampai halaman 63. Ini lampiran-lampiran. Sekarang daftar pustaka. Daftar pustaka ya. Ini daftar pustakanya, penulisannya ya. Ini kalau internetnya. Yang tentunya 64 ini halamannya belum diganti saja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu contoh penulisan best practice. Ya. Nah, sekarang dari best practice ini dibuatlah jurnal tentang best practice. Nanti sudah ada ini artikel jurnal. Nah ini insya Allah ini jurnal ini akan terbit nanti di bulan Maret ya Bapak Ibu. Sudah diajukan ke redaksi seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu dari tulisan yang sekian panjangnya tadi harus diubah menjadi ini masih 17 halaman, nanti akan yang penting kurang dari 20 halaman ya Bapak Ibu, dan nanti tim redaksi akan menyederhanakan lagi menjadi 12 atau 15 halaman. Ini pendahuluan. Jadi sekali lagi ini tidak ada bab-bab, tidak ada ABC 1 2 3, tidak ada. Ini sudah formatnya mengikuti format jurnal ya Bapak Ibu, edisi Maret 2021. Nah, kajian pustaka ya kan? Ini tidak ada ABC lagi ya kan? Langsung. Ini kajian pustaka. Sama, ya ini lebih ringkas dibandingkan dengan yang tadi ditulisan, karena kan dari 64 halaman menjadi 17, bahkan nanti menjadi 12 atau 15 halaman. Ini contoh artikel jurnal dari pengembangan sekolah dalam bentuk best practice. Ini pembahasan. Jadi penulisannya berbeda tadi, ini tidak harus ke bawah tapi ke samping saja. Ureanya. Ini ada yang masih 1, 2, 3, nanti akan saya revisi, akan saya laporkan ke redaksi, nanti Bapak Ibu di bagian kesimpulan dan saran. Di sini masih pakai angka-angka 1, 2, 3 ke bawah. Mestinya tidak perlu begitu, tapi langsung ke menyamping. Ya. Nah ini simpulan. Nah simpulan ini tidak perlu begini, tapi langsung begini saja Bapak Ibu. Simpulan ya. Ini, itu ya. Demikian juga ini. Baru ini 3. Nanti ini revisinya ya. Demikian juga saran, tidak pakai 1, 2, 3 ke bawah lagi. Ini langsung saja begini. Atau kalau pakai 1, 2, 3 tidak pakai angka-angka lagi ya. Baik begitu saja, lebih mirip halaman ya. Nanti ketika bisa jadi nanti sarannya ini dikurangi atau gimana nanti redaksi itu hak penuh ada pada redaksi ya Bapak Ibu. Yang penting tidak merubah isi. Nah ini baru ini daftar pustaka. Nah, tetap 17 halaman ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ada yang disederhanakan lagi atau diringkas lagi. Ini contoh best practice dalam bentuk penulisan jurnal Borneo. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang contoh-contoh tulisan di jurnal Borneo yang lain, bisa saya tunjukkan Bapak Ibu.
baik itu hasil penelitian PTK PTS, ini masih ada waktu, bisa nanti saya tunjukkan. Kalau ini tadi tentang artikel jurnal best practice, contoh-contoh artikel jurnal yang lain, ada di sini Bapak Ibu. Oh, di sini. Mungkin tidak di sini, mungkin di flash disk ya Bapak Ibu. Bisa saya buka di flash disk saja. Masih ada waktu. Biar Bapak Ibu jelas contoh-contoh tulisan di jurnal. Nah, di sini ada contoh-contoh tulisan di jurnal. Contoh artikel di jurnal ini Bapak Ibu. Ini yang PTK, ini contoh PTK dulu. Ini artikel jurnal Borneo PTK dulu. Ini ya. Ini. Saya bacakan, ini saya berikan contoh saja. Format penulisannya seperti ini Bapak Ibu. Ini berapa halaman ini Bapak Ibu? Kita upayakan itu tidak sampai lebih dari 15 halaman. Syukur-syukur 12 halaman atau kurang, sehingga tidak terlalu banyak halaman tiap jurnal. Ini 2 siklus ya. Ini contoh PTK. Halaman Bapak Ibu 12 halaman ya. Harapannya memang bisa 12 halaman. Ini juga contoh PTK SD ya. Nah, PTK lah ini. Itu formatnya Bapak Ibu. Jadi banyak contoh ya. Ini juga kalau tidak salah 12 halaman ini. Berapa halaman Bapak Ibu? 13 halaman. Ya. Contoh yang lain ini. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 15 ya. Kalau terpaksa ya 20 halaman ya Pak Tendas ya. Pak Tendas yang kebetulan ngelola jurnal dan kawan-kawan ya. Ini 12 halaman, ini punyanya Ibu siapa ini? Ibu Amriah ya, dari guru kelas 5 SD 010 Balikpapan. Itu hasil PTK. Contoh yang lain. Ini jurnal PTS pengawas. Ini artikel jurnal penelitian non PTK PTS. Ini artikel PTS kepala sekolah. Ya. Ini PTS. Ambil contoh ini Pak Abdul Karim. Maaf, punya Pak Haris saja dah. Pak Abdul Karim tentang apa ini? Nih, peningkatan kemampuan guru mengembangkan RPP K13 melalui pembinaan kelompok pasca supervisi akademik. Ya, ini punyanya Pak Abdul Karim. Berapa halaman Bapak Ibu? Malah cuma 10 halaman ya. Ini punya Pak Abdul Haris. Ya. Yang bersama ya. Ini punya Pak Abdul Haris ya. Ini berapa halaman? 11 halaman. Sekarang contoh PTS pengawas. Ini punyanya Pak Yakun, ada punyanya Pak Giono, ini dari Jogja ya. Pak Yakun. Ini ya. Peningkatan kemampuan guru SD dalam mengembangkan perangkat tes ulangan akhir semester ya. Itu masih kata-kata ulangan, sekarang penilaian ya. Ini. Ini
penelitian ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang non penelitian yang bukan PTK PTS. Ada juga penelitian yang bukan PTK PTS. Contohnya nih apa? Artikel penelitian non PTK PTS. Nah ini kebetulan tulisan saya ini. Ya. Ini laporan hasil MONEP. Ya. Nih ya, saya juga sudah nih oleh saya Bapak Ibu ya. Monitoring dan evaluasi di SMP Negeri 2 Longbagun. Ini dimuat di jurnal tahun berapa ini? 2018 ya Bapak Ibu. Nih, ya. 16 halaman berarti itu masih boleh ya. Ini MONEP program apa ini? Nah, MONEP program sekolah model Kaltara ya. Ini juga kemarin dimuat di jurnal ya. Kebetulan saya pas tugas di Kaltara saat itu ya. Ini hasilnya. Ya. Singkat saja, ini 15 halaman. Terus penelitian yang lain ini evaluasi, hasil evaluasi diklat, udah SKL. Ini sudah lama ini. Tahun berapa ini ya? Tahun 2016 Bapak Ibu. Ya. Ini berkat tulisan ini saya alhamdulillah naik pangkatnya 2 tahun, naik pangkat dari 4B ke 4C. Ya. Meskipun dari 4A ke 4B agak lama kemarin. Sejak juga ini ada 16 halaman. Jadi ini evaluasi ya, laporan penelitian evaluasi. Terus yang bukan penelitian, apa ada contohnya? Ada. Artikel jurnal non penelitian. Ini ini jurnal makalah penilaian angka kredit guru. Nah, ini penilaian angka kredit guru golongan 2 yang saat itu banyak teman-teman bingung bagaimana menilai angka kredit jabatan guru golongan 2 ya. Karena saat itu kan tahun 2009 itu kan harus guru itu minimal golongan 3. Ini saya tulis di sini. Ini non penelitian, ini ada kajian teori ya Bapak Ibu. Contoh-contoh perhitungan angka kreditnya untuk guru golongan 2 bagaimana. Allah ini sudah saya muat di jurnal ini Juni 2016. Kemarin saya nulis 3 kali ternyata hanya diakui 2 aja Bapak Ibu. Saking semangatnya nulis ini pendikar. Ini tentang pendidikan karakter. Kebetulan waktu itu ini saya seminarkan di SMA Negeri 1 Pasir Bringkong. Kepala sekolahnya kebetulan teman Pak Waluyo. Ya, terima kasih Pak Waluyo. Kemudian saya tulis di jurnal. Ini 2016 Desember. Ya. Ini penerapan teori. Nah ini penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan sampai 20 di kelas 1 SD MI. Ini tulisan saya saat itu ya. Ini kajian teori saja ya. Pembahasan bagaimana. Ini contoh gambar-gambarnya saya ambil ini dari modul, ini gambar-gambarnya ya, saya susah gambar sendiri. Ini edisi Juni 2017 hanya 11 halaman. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, contoh-contoh jurnal. Sudah cukup banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Stop share screen-nya. Nah, demikian Bapak Ibu, contoh-contoh penulisan di jurnal, tapi fokus kita tadi adalah bagaimana Bapak Ibu menulis laporan pengembangan sekolah tadi, ditulis dalam bentuk best practice, kemudian dari tulisan yang sekian panjangnya tadi, kalau mau dimuat di jurnal atau di media massa, ya ikuti aturan di penulisan di media massa atau di jurnal itu,
sesuaikan, sederhanakan ya. Halamannya jangan banyak-banyak, kalau di LPMP Kaltim minimal 15 sampai 20, 10 sampai 20 halaman, jangan lebih ya. Itu. Dan bahkan di akhir tadi saya berikan contoh-contoh banyak tulisan di jurnal, mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu kembali semangat untuk melanjutkan pelaksanaan pengembangan sekolahnya, kemudian ditulis dalam bentuk laporan, apakah mau ditulis dalam sesuai buku 4, buku 5, kemudian disimpan buku perpustakaan atau ditulis di jurnal LPMP Kaltim sebagaimana tadi saya contohkan dari tulisan Pak Daliansah, kepala namanya hampir sama ya Pak, saya Dalyana, beliau Pak Daliansah. Kalau di Balikpapan itu ada lagi Pak Dalia ya, tinggal nambahinnya hampir sama dengan saya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Insya Allah nanti kita akan lanjut dengan bagaimana Bapak Ibu membuat video unjuk kerja. Siapa tahu nanti ketika Bapak Ibu mau dilombakan harus dilampiri dengan video unjuk kerja kan sekalian ya. Jadi kalau toh tidak diminta punya kan juga tidak apa-apa, bisa Bapak upload di YouTube ya. Sekali lagi demikian, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Kalau ada yang kurang atau salah saya mohon maaf dan kritik saran kami harapkan dari semua pihak demi untuk perbaikan dan kebenaran apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.